Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku terkasih. Senang sekali hari ini Kamis tanggal 22 September 2022. Bersatu hati kita sama-sama akan diajak mengikuti acara Kalam, Kuliah Alkitab Malam. Temanya agak-agak horor ya, yaitu perlukah membicarakan tentang setan. Nah, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, ayo kita mengawali kalam ini dengan memuji Tuhan, bergembira bersama-sama. Dengan penuh sukacita, saya ajak kita bareng-bareng menyanyikan satu lagu segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari saudaraku dengan penuh sukacita, kita nyanyi bersama-sama demikian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, karena memang hanya Engkau yang layak untuk disembah. Kami bersyukur kalau hari ini bersama dengan banyak sahabat kami, baik dari GKI Marta Dirja Purwokerto, maupun sahabat-sahabat kami yang ada di berbagai kota, kami boleh punya waktu untuk mendalami firman-Mu. Kami mau sama-sama menggumuli tentang kebenaran sabda-Mu. Tuhan, perlengkapi hamba-Mu dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu siap sedia memimpin acara kalam ini. Kiranya Tuhan memberkati, mendatangkan pengajaran yang jelas bagi kami. Kami rindukan firman-Mu. Kami nanti-nantikan sabda-Mu. Pakailah hamba-Mu seturut kehendak-Mu. Dan hamba-Mu mendoakan semua peserta acara kalam online ini dibukakan hati dan pemikirannya untuk mengerti apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudaraku terkasih, pada acara kalam 22 September 2022 ini, tema yang menarik, perlukah membicarakan tentang setan. Nah, Ibu Bapak saudaraku, ketika saya menanyakan ini dalam sebuah komunitas blessing community di gereja kita, beberapa orang mengatakan enggak perlu, ya. Tapi banyak orang mengatakan kami perlu. Dan kalau ditanya mengapa perlu membicarakan tentang setan? Karena topik ini sangat menantang ya. Karena topik ini betul-betul menggugah minat perhatian kami ya. Lalu saya mengatakan oke, kalau memang kita mengatakan perlu membicarakan tentang setan, siap sungguh-sungguh kita akan membicarakan tentang setan.
Apa yang terjadi, saudaraku? Saya matikan lampu dalam ruangan itu dan saya meminta semua yang hadir dalam ruangan itu untuk mencoba menutup mata, merem, memejamkan mata, dan buka telinga baik-baik. Perlukah membicarakan tentang setan? Apa yang terjadi? Ya, saudaraku, diskusi diawali dengan mendengar suara-suara yang horor. Ya, menarik sekali. Ketika kepada kita ditanya, perlukah sungguh-sungguh kita ini membicarakan tentang setan? Kalau saya yang ditanya, maka saya akan memberi jawaban begini. Ini loh alasan mengapa orang Kristen tidak usah membicarakan tentang setan. Apa sebab? Dituliskan iblis atau setan sendiri sebenarnya adalah topik yang tidak banyak dibicarakan di dalam Alkitab. Jadi sesungguhnya topik tentang setan adalah topik minor, topik kecil yang tidak begitu penting. Nah, saudaraku, lalu saya katakan, bukankah Alkitab secara mayoritas mencatat lebih banyak bagaimana keagungan Allah yang bekerja melalui para nabi, para rasul, dan pribadi Yesus Kristus di dalam memelihara kehidupan umat pilihannya. Maka kalau ditanya apakah saya punya pengetahuan yang cukup tentang setan, maka jawabannya sama sekali tidak. Ya, saya tidak punya minat yang cukup untuk mengenal lebih jauh tentang setan. Lagi pula, orang Kristen dituntut justru untuk serupa dengan Yesus Kristus. Maka sejatinya orang Kristen harus lebih banyak berbicara tentang Yesus Kristus agar semakin serupa dengannya, bukan? Ibu bapak, saudaraku, kalau kita terlalu banyak membicarakan tentang setan, lama-lama orang Kristen malah bisa mirip-mirip dengan setan dan bukan mirip dengan Tuhan Yesus. Ya, apakah ada ayatnya Pak Stefanus? Ada. Ayo kita baca bareng-bareng Filipi 2 ayat yang kelima. Mari kita ucapkan sama-sama begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku terkasih, kalau kita melakukan kegiatan Bible study, mendalami Alkitab, maka firman Tuhan mengatakan dengan jelas dalam surat Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, dalam komunitas kita, sangat penting apa yang perlu dilakukan. Taruh pikiran dan perasaanmu yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Biar pikiran kita makin mirip dengan pikiran Tuhan Yesus. Biar perasaan kita juga makin mirip seperti Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dari firman Tuhan ini dengan sangat jelas mau mengatakan bahwa orang Kristen seharusnya perlu lebih banyak mencari tahu dan menyelidiki isi Alkitab dibandingkan mendengar dongeng-dongeng palsu tentang setan. Ya. Karena seperti yang tertulis dalam ayat ini,
Orang Kristen harusnya memang lebih banyak porsinya membicarakan firman Tuhan. Agar hidupnya semakin hari semakin berkenan di hadapan Allah. Bukankah begitu, saudaraku? Nah, tapi bukan berarti orang Kristen dilarang membicarakan tentang setan, ya. Hanya saja porsinya jangan berlebihan. Karena topik tentang setan itu ada topik minor, topik kecil yang tidak penting-penting amat. Sekaligus peringatan yang kedua, jangan juga membuat ajaran tentang setan di luar informasi yang diberikan oleh Alkitab. Ya, kalau Alkitab tidak memberikan informasi yang cukup, jangan kita mengarang atau membuat ajaran versi diri sendiri tentang setan. Ya, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, mungkin ada pertanyaan di antara kita begini ya. Bagaimana selama ini kalau kita mendalami Alkitab, apakah di dalam Alkitab disebutkan nama-nama setan di sekitar kita? Kita pasti geleng kepala. Ya, nggak ada itu di Alkitab nama-nama setan yang seringkali muncul dalam percakapan di antara kita. Tapi kalau membicarakan tentang setan, waduh, berapa banyak orang itu benar-benar sampai memberi nama macam-macam. Ada yang kasih nama gendruwo, ada yang katanya setan kuntilanak, ada setan suster ngesot, ada setan namanya tuyul, ada setan namanya leak di Bali, ada pocong, kalau luar negeri ya vampir gitu ya, dan kawan-kawannya. Ibu Bapak, saudara-saudaraku, sekali lagi bolak-balik kita mendalami isi Alkitab. Enggak ada ajaran tentang nama-nama setan seperti ini kan. Jadi selama ini kalau kita mengikuti kegiatan Bible study, tidak satupun nama-nama setan seperti ini ada tertulis di Alkitab kita ya. Lalu dari mana kok kita mengenal nama-nama seperti ini? Ya, karena topik pembicaraan tentang setan itu selalu menarik hati baik untuk kalangan pria maupun kalangan wanita. Untuk usia anak muda, usia dewasa, juga usia lanjut umur. Seneng banget kalau ngebahas topik-topik seputar nama-nama setan. Ya, Ibu Bapak, saudaraku, kita adalah anak Tuhan. Panduan kita adalah Alkitab, bukan ajaran dongeng-dongeng di sekitar kita. Nah, kalau begitu kalau saya ditanya, apakah saya pernah melayani untuk menangani orang yang sedang kerasukan setan? Ibu Bapak, saudaraku terkasih. Kalau saya ditanya apa kesaksian pelayanan Pak Pendeta tentang eksorsisme, ya, tentang pelayanan pengusiran roh jahat. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, menarik. Saya selalu mengatakan kepada siapapun, saya bukan seorang dukun. Ya. Dan saya juga tidak pernah kepingin jadi dukun. Saya tetap menjadi pendeta. Bila memang diperlukan pelayanan pengusiran setan, apa yang bisa saya lakukan? Saya jadi ingat sebuah kisah cerita. Bagaimana satu kali saya diundang untuk melakukan pelayanan secara spesial terhadap seorang kakek yang sudah lanjut umur, namun kakek ini belum bisa meninggal.
Padahal kondisi tubuhnya lemah. Tapi kenapa kok enggak meninggal-meninggal? Hasil percakapan kakek ini dengan anak-anaknya, kakek ini bercerita terus terang. Bagaimana dulu sejak masa mudanya, karena sebuah kebutuhan zaman. Waktu itu kakek ini harus sering bepergian kemana-mana sendirian jalan kaki. Maka ia merasa butuh memiliki kekuatan-kekuatan lebih. Maka di dalam tubuh kakek ini ditanam beberapa jenis susuk. Konon katanya kalau menggunakan susuk jenis ini, tubuhnya akan kebal terhadap senjata tajam. Konon katanya kalau tubuhnya dipasangi susuk yang ini, tubuhnya punya kekuatan lebih untuk memukul lawan sampai jatuh. Ada banyak susuk, termasuk susuk yang bisa dipakai agar banyak lawan jenis tertarik dengan dirinya. Saudaraku, waktu saya diundang untuk menolong kakek yang satu ini. Kakek yang satu ini berkata jujur dan terus terang. Benar Pak Pendeta, saya punya banyak susuk di dalam tubuh ini. Dulu ditanami susuk oleh orang-orang pinter atau dukun. Saya tanya ada berapa jenis susuk? Kakek ini menjawab, ada belasan, bahkan mungkin puluhan. Saya kaget. Lalu kakek ini mengatakan, saya sebenarnya sekarang di hari tua kepingin membuang itu semua. Biar saya bisa damai kalau harus meninggal dunia. Apakah Pak Pendeta bisa menolong saya? Ibu bapak, saudaraku. Saya berkata dengan terus terang kepada kakek yang satu ini. Bahwa saya bukan seorang dukun yang bisa mencabut susuk itu dikeluarkan satu persatu dari tubuh kakek ini. Saya bukan dukun. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya berkata kepada kakek ini, apakah kakek mau percaya pada Tuhan Yesus? Biarlah Tuhan Yesus yang menolong apapun yang ada di tubuh kakek. Ayo kita berdoa bareng, kita minta pertolongan Tuhan supaya tubuhmu tidak lagi memiliki kekuatan-kekuatan yang dulu ditanam oleh dukun-dukun ini. Maukah kakek saya ajak berdoa untuk percaya, bersandar, berserah kepada Tuhan Yesus? Kakek ini menatap saya dengan tajam dan mengatakan, aku mau percaya Tuhan Yesus. Saya menumpangkan tangan, mengajak kakek ini berdoa. Dan saya katakan, Tuhan Yesus, hamba-Mu tidak tahu di dalam tubuh kakek ini ada berapa jenis susuk yang ditanamkan. Ada berapa jenis kekuatan kuasa kegelapan yang ditaruh di tubuh kakek ini. Tapi satu hal yang hamba tahu, bahwa Tuhan sungguh berkuasa untuk kehidupan kakek ini. Tuhan tolong Engkau mendengar kerinduan hati kakek ini agar bisa dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan ini. Dan puji Tuhan, saya mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, hidupmu ditolong Tuhan. Hidupmu dipulihkan Tuhan. Ada kuasa Tuhan Yesus menaungi hidup dan hatimu. Amin. Maka saya berpamitan pulang. Apa yang terjadi saudaraku?
Saat saya sampai di rumah, saya dikabari, Pak Stefanus, Papa sudah meninggal dunia dengan tersenyum penuh damai. Puji Tuhan. Ibu bapak saudaraku terkasih, membicarakan tentang bagaimana kuasa-kuasa kegelapan itu ada di sekeliling kita. Mau dibahas sampai jam berapapun gak ada habisnya. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa kuasa Tuhan Yesus mampu untuk menang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Alkitab banyak menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengusir setan. Bagaimana Tuhan Yesus memulihkan kehidupan orang-orang yang dirasuk roh jahat. Puji Tuhan. Dengan kata lain, Alkitab bercerita Tuhan kita kuasanya paling tinggi di atas kuasa apapun. Bersama dengan Tuhan Yesus kita boleh mengimani segala kuasa kegelapan tunduk di bawah nama Tuhan Yesus. Jadi pertanyaannya, perlukah kita membicarakan tentang setan? Lewat kalam ini kita katakan sudah tidak perlu. Justru aku ingin menggunakan waktu hidupku membicarakan tentang Engkau ya Tuhan Yesus. Justru kami mau menggunakan sisa umur hidup kami makin mengenal Engkau ya Tuhan. Supaya kami yakin bersama dengan Tuhan, kuasa Tuhan lebih dari segala-galanya. Puji Tuhan. Ayo saudara-saudaraku, kita semakin setia mengiring Tuhan, mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tanggapi firman Tuhan ini dengan satu lagu. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Saat aku membutuhkan damai, hanya aku dapatkan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini penuh dengan keyakinan iman kita. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Mari kita bawa dalam doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberi kepada kami kesempatan supaya kami segera menyadari betapa banyak waktu kami yang mestinya kami pergunakan untuk membicarakan tentang kasih kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak akan membuang-buang waktu hanya membicarakan tentang setan-setan. Terima kasih Tuhan, Engkau membekali kami dengan firman-Mu. Kami mau melaksanakan dan mengerjakan sabda-Mu. Berkati hidup kami supaya kami memiliki kemenangan untuk terus setia mengiring Tuhan. Biarlah kami boleh melibatkan Tuhan dalam segala urusan kehidupan di dunia ini. Kami punya jawaban yang indah. Bersama Tuhan hati kami damai. Bersama Tuhan kami akan menang. Berkati setiap pergumulan anak-anak-Mu yang mengikuti kalam online ini. Baik kami yang berada tinggal di kota Purwokerto maupun kami yang berada di berbagai kota dan di berbagai tempat. Mari Tuhan kasih-Mu menjangkau hidup kami satu persatu. Kami siap sedia mempersembahkan waktu hidup kami. Makin mengenal Tuhan agar hidup kami semakin menyerupai Engkau ya Tuhan Yesus. Inilah doa berkat yang hamba rindu sampaikan. Supaya setiap anak-Mu menemukan kemenangan iman bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa berkat ini terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudaraku, demikianlah acara kalam hari ini. Salam sehat buat kita, tetap semangat, setia mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin.